Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 24 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi serta Instagramnya juga. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Untuk kondisi IHSG, kemarin closing di 7225 dengan persentase min 0,7%, sementara untuk IHSG juga masih dalam inside bar pada tanggal 11 April dengan range 7203, dengan range 7194 hingga 7355. Ini masih di dalam inside bar-nya, ya di mana kalau seumpamanya IHSG closing di bawah 7194, berarti ada potensi untuk koreksi menyentuh area support selanjutnya. Tapi kalau memang dia berhasil break 7355, ya bagus untuk kondisi IHSG kita. Mungkin untuk kondisi IHSG mungkin singkatnya segitu dulu ya. Kita next, di sini ada saham Antam. Antam kemarin closing 2740 dengan persentase min 1,8%. Memang secara stokastik masih mengarah turun, sudah 4 hari ini koreksi terus ya. Menurut saya maybe hari Senin atau Selasa atau enggak juga Rabu bisa jadi itu akan terjadinya bullish ya, seperti itu, bullish candle. Karena juga sudah turun lumayan banyak untuk Antam ya, seharusnya bisa diangkat naik. Mengingat dia juga masih membuat higher high, membuat higher low, dan kalau kita lihat juga secara weekly chart, stokastik masih oke. Masih boleh di hold untuk Antam. Prospeknya kalau dia koreksi mungkin untuk mencoba retest di EMA 34 dan EMA 21. Tapi kalau saya rasa EMA 21 kesentuh baru bisa naik. Ya, target resistance 2990. Kita next, di sini ada saham Toba. Toba closing di harga 1090 dengan persentase min 1,36%. Untuk Toba nggak apa-apa di hold ya. Ini kemungkinan besar akan terjadinya golden crossing di stokastiknya. Kalau memang terjadi golden crossing, ada potensi untuk lanjut menguat ke harga 1215 hingga 1260. Ya, supportnya juga di 1070. Kalau memang masih bisa bertahan membuat rejection, ya boleh di hold saja, nggak ada masalah. Kita next, di sini ada saham BBB. BBB closing di 1860 dengan persentase min 1,59%. Sementara untuk BBB dia juga masih dalam tren ini ya. Kalau saya lihat secara daily chart masih ada potensi untuk koreksi, targetnya ya kurang lebih di 1810 lah, karena secara stokastik masih mengarah turun ya. Faktor stokastik momentum. Ini juga secara weekly chart juga masih mengarah turun untuk BBB. Yang mau beli bisa tunggu saja ketika dia berhasil break trend line ini, barulah bisa spekulatif entry, atau baru bisa entry juga bisa. Tapi kalau memang masih belum menembus trend line, ya bisa wait and see. Apakah ada potensi untuk terjadinya reversal di BBB? Ya, kalau saya lihat ada potensi terjadinya double bottom di sini. Tunggu saja di 1810 hingga 1835. Kalau dia reverse berarti terjadinya double bottom. Gitu saja. Next, di sini ada saham SRTG. SRTG ya closing di 3.600 minus 2%. Ini juga kita sempat cuan ya di SRTG. Kita beli di harga berapa? 274 sini. 2650 ya. Kita averaging down di sini ya langsung naik sih. Ya, langsung naik tuh. Nah, untuk SRTG sementara masih di dalam inside bar tanggal 11 April ya, range-nya 3.500 hingga 3.970. Masih di dalam range sana. Kalau memang SRTG masih bertahan di atas 3.500 untuk harga closingnya masih boleh di hold, tapi kalau memang sudah break 3.500 ada potensi koreksi ke 3120 ya.
potensi koreksinya ke 3120 atau enggak ya koreksi DMA 34 atau 21 baru bisa reverse ya. Semoga saja masih bisa lanjut naik untuk SRTG ini. Kita next, di sini ada saham BDMN. Untuk Bank Danamon sementara masih sideways ya di harga berapa ini? 2370 ya. 2370 ya, sementara ini sudah berhasil menutupi gap-nya ya kalau saya bilang ya. Ini sudah berhasil ditutupi gap-nya, dan juga untuk BDMN kita ya sebenarnya juga sudah taking profit sih kalau saya bilang ya. Ini sudah taking profit. Entry di sini ya 3%, 5% oke lah untuk BDMN. Yang mau taking profit ya bisa tunggu saja ketika dia hit 2430, ini masih ada kesempatan untuk hit ke arah sana. Kalau memang hit di arah sana ya kita bisa taking profit gitu saja. Untuk BDMN masih sideways ya. Next di sini ada saham Amtel. Amtel closing masih di 800, masih sideways dulu, pergerakannya masih sideways, tapi kalau saya lihat di sini secara momentum kelihatannya sudah mulai dead cross, ada potensi untuk terjadinya koreksi dengan target 780 dan selanjutnya 760. Tapi kalau dia berhasil break 805 ya ada potensi naik lagi ke 835, 825 di arah sanaan. Oke, untuk Amtel mungkin segitu dulu. Kita next di sini ada saham Mika. Untuk Mika kemarin kan minus 3% tuh ya. Menurut saya kalau memang Mika lanjut turun ya berarti tujuannya untuk lanjut koreksi untuk retest di area support 2500 atau 2530 nih. Retest di area sini baru bisa lanjut naik lagi. Untuk Mika volumenya masih volatil, masih boleh di hold ya. Targetnya nanti kan ini juga sudah kecapai sebenarnya, 2750 sudah di hit. Mungkin kalau dia retest lanjut naik lagi ya lebih tinggi naiknya. Ya, masih boleh di hold untuk Mika as long bertahan di atas 2500 ya. Kita next, di sini ada saham BEL. Untuk BEL karena juga ya termasuk kategori saham gorengan, volume juga kemarin cukup tinggi. Kita coba cek dulu dari broker summary, mulai dari tanggal berapa ini Mika ya. Cek dulu mulai dari Kamis. Yang aku masih ada ZB ini rata-ratanya untuk Mika ya. Untuk BEL ya, BEL. Untuk BEL. Nah, ini YU rata-ratanya 102,5, HP rata-ratanya 108, tuh rata-ratanya masih di atas ya. Ini untuk BEL ini masih boleh di hold lah ya. Ini rata-ratanya masih mendekati, masih ada potensi untuk lanjut naik untuk BEL ya. Secara broker summary masih oke. Kita next, di sini ada saham Net TV. Net TV kemarin closing di 346, sementara ya volumenya masih di volumenya masih di sana-sana saja ya untuk Net TV, masih belum ada volume yang cukup signifikan atau bagaimana, masih ranging. Untuk area supportnya di 340 ya, garis supportnya di 340 itu berdasarkan teknikal. Untuk resistnya di 370. Kalau memang dia break 340 ya lanjut koreksi lagi ke 324. Kalau dia break 370 ada potensi untuk lanjut menguat ke harga 392. Berikut 2 support dan 2 resistance dari Net TV. Kita next, di sini ada saham Hope. Hope closing di 214, kemarin atau reject bawah. Kita coba cek dulu dari broker summary, mulai dari tanggal 14 April, semenjak pertama kali adanya akumulasi dengan volume yang cukup besar. Kita coba cek dulu ya, dari Hope 14 April. Yang akum ada YP, NI, dan Excel, ini masih punya barang, rata-ratanya 207, 218, 219, yang distribusinya ada KK, XA, dan DR nih, ya perhatikan di sini. Sudah lumayan banyak ya untuk KK distribusi barangnya, tapi YP juga masih punya banyak ya. Jadi untuk Hope segitu dulu. Kita next, di sini ada saham Siko. Siko ini masih atur reject bawah terus semenjak baru pertama kali IPO. Ya sorry to say, ini masih belum dianalisa secara teknikal, masih belum bisa ya. Jadi untuk pelajaran saja, jangan langsung FOMO untuk membeli suatu emiten baru IPO. Kita nggak tahu datanya seperti apa, kita nggak tahu, apalagi yang fatalnya kita nggak tahu perusahaan apa ya. Nah untuk Siko yang kemarin aku masih ada PO, AI, YJ, GR, dan CC, distributornya paling banyak ada YP. Dan untuk Siko segitu dulu. Kita next, di sini ada saham BSDE.
BSDE closing di 965, kemungkinan ada potensi terjadinya pullback ke harga 1000 ya. Ini masih ada potensi untuk lanjut naik, tapi kalau memang dia break 950, berarti tujuannya untuk lanjut koreksi ke area demand 885 hingga 910 ya. Kalau yang mau beli sih bisa tunggu saja di kotak ungu ya, tapi kalau mau yang taking profit yang sudah punya barang bisa tunggu ketika dia hit 1000 bisa taking profit atau 990 lah bisa TP. Oke, saya rasa sudah cukup untuk BSDE. Secara momentum ya kelihatannya dead crossing ya, gitu. Lanjut di sini ada saham CPRO. CPRO closing di 76 dengan persentase min 1,3%. Sedikit berbahaya untuk CPRO, ada potensi untuk lanjut turun ke area 71 karena kenapa? Faktor pertama, dia sudah menembus area demand 82 hingga 86, volume juga masih kecil. Ya, masih belum ada volume lonjakan seperti ini ya, masih belum ada. Jadi untuk CPRO mungkin masih mengarah turun, targetnya di 71. Kita next di sini ada saham BRPT. BRPT closing di 875 dengan persentase min 1,69%. Sementara kalau saya lihat BRPT ini ya masih ranging-ranging di sana saja 860, nanti naik lagi ke 905, 910, nanti turun lagi ke 850, 860 di arah sana. Jadi masih sideways secara daily. Tapi kalau berdasarkan skala besar, yang mau beli bisa beli di area kotak ungu ini karena juga menjadi salah satu sinyal kita. 805 hingga 840 merupakan sinyal beli atau sinyal entry. Nanti untuk target stop loss-nya bila closing di bawah 785 bisa di stop loss. Target taking profit di 880 hingga 910 ya untuk BRPT. Kita next di sini ada saham BMHS. Untuk BMHS sementara juga masih koreksi, ya ada area sideways ya 695 hingga 740 itu merupakan area sideways dari BMHS. Tapi secara keseluruhan BMHS masih belum pernah closing di bawah 670, yang dimana kalau memang closing BMHS masih di bawah 670 bahkan bisa tembus 670, ya berarti bisa exit dulu. Kalau menurut saya sih BMHS ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Ada potensi untuk terjadinya penguatan harga ketika dia menyentuh 670 bisa jadi reverse. Secara stokastik ya ada potensi terjadinya golden crossing. BMAS boleh di hold as long bertahan di atas 670. Kita lanjut di sini ada saham MEDC. Untuk Medco kemarin closing 555, secara stokastik juga kelihatannya dead crossing. Ya ini sudah di area taking profit ya, sudah beberapa kali retest. Retest pertama tanggal 19, kedua 20, ketiga tanggal 21, retest 3 kali. Ini sudah menyentuh area taking profit, area supply-nya. Ada potensi untuk koreksi menuju area demand 500 hingga 502, secara stokastik juga menunjukkan demikian. Jadi untuk Medco kemungkinan besar ada potensi terjadinya koreksi dalam waktu singkat. Kita next di sini ada saham SMDR. SMDR ini masih ada potensi bagus ya di SMDR karena pertama volume kemarin closing ditutup dengan tinggi ya, volumenya tinggi dan juga secara stokastik kelihatannya di sini golden crossing ya, seharusnya masih ada potensi untuk lanjut menguat. Kalau memang dia menguat ada potensi naik ke harga 2165, ini masih ada kemungkinan terjadi untuk menguat ke arah sana. Ya ini sementara target resistance selanjutnya di sini dulu ya untuk SMDR, sementara masih uptrend juga. Next di sini ada saham PTBA. PTBA closing di 3690, secara stokastik masih mengarah turun. Kemungkinan besar PTBA akan terjadinya koreksi dengan tujuan untuk retest di area support 3620 ya, atau enggak EMA 21 atau enggak EMA 34-nya juga bisa. Yang penting PTBA masih membuat higher low ya, itu yang bagian pentingnya. Ya masih membuat higher low. Kalau memang dia koreksi ke EMA 21 ya nggak ada masalah, sebenarnya masih wajar-wajar saja. Secara stokastik tunggu saja ketika dia golden crossing baru bisa entry atau tambah muatan lagi. Next di sini ada saham energi. Energi closing di 175 dengan persentase min 4,37%. Meskipun kemarin koreksi ditutup dengan kondisi koreksi, seharusnya besok masih ada penguatan harga ya, targetnya di 187. Nggak apa-apa, di hold saja untuk energi ya. Masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ini masih ada project ya, big project dari saham ini, volume juga masih volatil. It's okay, boleh di hold untuk energi. Kita next di sini ada saham Toys. Toys closing di 185 dengan persentase min 6,57%. Ya kemarin kan juga auto di bawah,
Setelah digoreng-goreng, 1 hari tanggal 21 April, besoknya langsung dibanting turun. Ya, kita coba cek dulu dari broker summary sejak adanya akumulasi dari tanggal 20 April ya. Kita coba cek dulu dari tanggal 20 April. Ini untuk Toys ya. Yang aku ada PD ini retail semua sih kalau saya bilang ya. Retail ini masih kesangkut. Perhatikan average-nya yang distribusinya ada EXA dan YP. Nah, 2 broker ini sudah distribusi di saham Toys. Ya cukup banyak ya distribusinya. Jadi ya mungkin sisa retail yang kena panic selling. Kita next di sini ada saham Trim. Trim closing di 324 dengan persentase min 1,22%. Secara stokastik kelihatannya ini dead crossing. Ya bukan kelihatannya sih, memang dead crossing. Ada potensi untuk terjadinya retest di area support kembali di harga 310 setelah membuat rejection di area resistance 340. Ya, sudah membuat rejection, kemungkinan besar ada potensi untuk terjadinya koreksi dengan target 310 ya untuk Trim. Ya, gitu dulu sih. Kita coba cek dulu dari weekly chart. Weekly chart ini masih bagus sih, masih golden crossing. Boleh ya, boleh di hold sih untuk Trim ya, boleh di hold. Kalau dia koreksi ke harga 310 boleh tambah muatan. Masih bagus untuk Trim. Kita next di sini ada saham MNCN. MNCN rutin membuat higher low, higher high, dan ya secara stokastik di sini kelihatannya sudah mulai dead crossing. Ini sudah belum terjadinya itu ya, belum terjadinya swing high valid. Begitu dia terjadinya swing high valid ini sedikit berbahaya. Kalau closing-nya di bawah 1035 berarti sudah adanya swing high valid ya. Demikian ada potensi untuk terjadinya koreksi. Kalau yang mau beli bisa tunggu saja di titik psikologi 1000, 1010 di arah sana baru bisa re-entry atau buyback ya. Secara momentum masih kurang bagus di MNCN. Kita next di sini ada saham Bevin. Bevin closing di 12.55 dengan persentase 0,0%. Ada potensi untuk lanjut naik ya di Bevin ini. Ada potensi untuk terjadinya penguatan harga selama bertahan di atas 12.40, 12.30. Ini masih bolehlah di hold ya. Kalau mau tambah muatan justru boleh tambah muatan. Secara stokastik masih oke, terjadinya golden crossing. Secara weekly chart ya kita masih pantau dulu. Ini kalau golden crossing bagus potensinya. Untuk Bevin sementara masih sideways 12.40, 12.90, kalau bisa tembus ya naik lagi ke 13.50, 13.75. Next di sini ada saham MLPL. MLPL sementara yang masih di sana-sana saja, ada terjadinya double top di sini dengan target neckline 191, koreksi ke arah sana dulu 191. Kalau dia break lagi lanjut turun ke 179, sementara saya masih belum rekomen untuk MLPL karena dia malah break tren ini ya, tren channel ini malah di break. Jadi seharusnya ketika dia di break sih sudah exit ya. Nah ini sudah di break, seharusnya sudah bisa exit. Oke, untuk MLPL masih belum ada rekomendasi. Ya, kalau bisa exit ya segera exit. Kita next di sini ada saham Tepic. Tapi closing di 3030 dengan persentase 0,0%, secara stokastik masih mengarah turun, tapi volumenya juga cukup volatil. Untuk Tepic masih boleh di hold ya, targetnya ini masih oke sih. Ya masih oke untuk Tepic ini, apakah ada pattern atau bagaimana? Enggak ya, kalau saya lihat Tepic ini masih cenderung sideways dengan range 2.800 hingga 3.050. Kalau dia break 3.050 naik lagi ke 3.170. Permainannya di sana-sana saja. Kita lihat dari weekly chart, ini kelihatannya ya juga masih naik. Untuk Tepic sebenarnya kalau mau taking profit ya bisa lah TP dulu karena kan close-nya sudah di bawah 3.050. Kalau closing-nya Tepic di bawah 3.050 kurang baik, jadi bisa di taking profit terlebih dahulu sebagian. Nanti kalau mau buyback lagi ya tunggu di 2850 buyback lagi. Gitu saja permainan di Tepic, strateginya demikian. Perhatikan sudah ada beberapa support dan resistance serta ada area demand-nya. Oke, segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saya bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.